Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renatri Cahyati dengan NIM 23308111083 dari program studi administrasi bisnis kelas 2C. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang sistem demokrasi di Indonesia dan tantangannya. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH. Baik, langsung saja kepada materinya, yaitu demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih dalam pemilihan yang bebas dan adil. Di Indonesia, perjalanan demokrasi telah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, implementasi dan bentuk demokrasi di negara ini telah mengalami berbagai perubahan yang signifikan sepanjang sejarahnya. Yang pertama, perkembangan sistem demokrasi Indonesia, yaitu era revolusi dan demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Periode ini dimulai segera setelah kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem parlementer di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan Perdana Menteri, sementara Presiden lebih berfungsi sebagai kepala negara. Ciri-ciri utama periode ini yaitu multipartai dengan banyaknya partai politik yang bermunculan. Kabinet sering berganti karena ketidakstabilan politik, perdebatan ideologis yang intens tentang dasar negara, pemberontakan di berbagai daerah. Meskipun periode ini sering dianggap sebagai masa percobaan demokrasi, ia juga menandai era di mana kebebasan politik dan pers relatif terjamin. Lalu yang kedua, era demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menandai dimulainya era demokrasi terpimpin. Karakteristik utama era ini yaitu kekuasaan terpusat di tangan presiden, peran militer dalam politik meningkat yaitu sebagai dui fungsi ABRI, pembatasan aktivitas partai politik, lalu penekanan pada konsensus daripada voting dalam pengambilan keputusan, fokus pada revolusi dan anti-imperialisme. Meskipun disebut demokrasi, periode ini lebih mencerminkan sistem otoritarian dengan Soekarno sebagai figur sentral. Lalu yang ketiga yaitu era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Setelah peristiwa G30 SPKI tahun 1965, Indonesia memasuki era yang dikenal sebagai Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Rezim ini menerapkan apa yang disebut sebagai demokrasi Pancasila. Ciri utama era Orde Baru ini yaitu dominasi Partai Golkar dalam setiap pemilihan umum, pembatasan jumlah partai politik yang hanya 3 partai diizinkan, lalu kontrol ketat terhadap pers dan kebebasan berekspresi, peran dui fungsi ABRI yang semakin kuat, pembangunan ekonomi sebagai fokus utama, sentralisasi kekuasaan di tangan presiden. Meskipun secara formal Indonesia menganut sistem demokrasi, dalam praktiknya Orde Baru lebih mencerminkan sistem
sistem otoritarian dengan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi sebagai justifikasi utama. Lalu yang keempat yaitu era reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Krisis ekonomi ASEAN pada tahun 1997 yang berdampak besar pada Indonesia ditambah dengan meningkatnya tuntutan reformasi akhirnya menyebabkan jatuhnya rezim Orde Baru pada pada tahun 1998. Sejak saat itu Indonesia memasuki era baru yang dikenal sebagai era reformasi. Perubahan signifikan dalam era reformasi yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 sampai tahun 2002 yang memperkuat sistem check and balance. Pembatasan masa jabatan presiden menjadi maksimal 2 periode, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung sejak tahun 2004, desentralisasi dan otonomi daerah, kebebasan pers dan berekspresi yang lebih luas, penguatan peran masyarakat sipil, pemisahan TNI dan Polri, serta penghapusan dui fungsi ABRI, pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lain-lain. Karakteristik sistem demokrasi di Indonesia saat ini yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. Pancasila tetap menjadi landasan ideologis dan filosofis negara Indonesia. Kelima, sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang adil dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu pemilihan umum yang bebas dan adil. Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum setiap 5 tahun sekali untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sejak tahun 2005, pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota juga dilakukan secara langsung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas, adil, dan transparan. Lalu yang ketiga, kebebasan berpendapat dan pers. Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen menjamin kebebasan berpendapat dan pers, media massa baik cetak, elektronik maupun online dapat beroperasi secara bebas tanpa sponsor seperti di masa Orde Baru. Masyarakat juga memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat termasuk melalui demonstrasi damai. Lalu yang keempat yaitu sistem multipartai. Indonesia menganut sistem multipartai di mana berbagai partai politik dapat berpartisipasi dalam pemilu setelah melalui proses verifikasi oleh KPU. Hal ini memungkinkan representasi berbagai kepentingan dan ideologi dalam sistem politik. Lalu yang kelima, tres politika dan checks and balance. Indonesia menerapkan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan sistem check and balance diantaranya. Lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia yaitu yang pertama, lembaga eksekutif dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Lalu kabinet, para menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Lalu yang kedua, lembaga legislatif diantaranya Dewan Perwakilan Rakyat DPR sebagai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dewan Perwakilan Daerah DPD mewakili kepentingan daerah. Majelis
Permusyawaratan Rakyat, yaitu MPR, berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Lalu yang ketiga, lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, lembaga peradilan tertinggi. Lalu Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara dan lain-lain. Lalu yang keempat, lembaga-lembaga pendukung demokrasi, yaitu Komisi Pemilihan Umum, KPU, Badan Pengawas Pemilu, yaitu Bawaslu, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Komnas HAM, dan Ombudsman Republik Indonesia. Tantangan demokrasi di Indonesia. Meskipun demokrasi di Indonesia telah berkembang pesat sejak era reformasi, masih ada berbagai tantangan yang dihadapi. Yang pertama yaitu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, meskipun upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, termasuk melalui pembentukan KPK. Praktik korupsi masih terjadi di berbagai level pemerintahan. Hal ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Lalu yang ketiga, ketimpangan ekonomi dan sosial. Kesenjangan ekonomi yang lebar antara kelompok kaya dan miskin, serta antara daerah maju dan tertinggal, masih menjadi tantangan besar. Ketimpangan ini dapat mempengaruhi kualitas partisipasi politik warga negara dan membuka peluang untuk praktik politik uang. Lalu yang ketiga, intoleransi dan radikalisme. Meningkatnya intoleransi dan radikalisme menjadi ancaman serius terhadap pluralisme Indonesia. Kasus-kasus diskriminasi dan konflik berbasis sara, suku, agama, ras, dan antar golongan masih sering terjadi, yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang keempat, politik identitas. Penggunaan isu-isu primordial seperti agama dan etnis dalam politik semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat memecah belah masyarakat dan mengalihkan perhatian dan isu-isu substansial dalam pembangunan demokrasi. Lalu yang kelima yaitu hoaks dan disinformasi. Perkembangan teknologi informasi, terutama media sosial, telah membuka peluang besar bagi penyebaran hoaks dan disinformasi. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas diskursus publik dan pengambilan keputusan dalam demokrasi. Lalu yang keenam, birokrasi yang belum efisien. Meskipun reformasi birokrasi telah dilakukan, masih ada tantangan dan menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, berbagai upaya telah dan terus dilakukan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama, pendidikan politik dan kewarganegaraan. Peningkatan kualitas pendidikan politik dan kewarganegaraan, baik melalui kurikulum sekolah maupun program-program pemerintahan dan masyarakat sipil. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan literasi politik dan partisipasi aktif warga negara dan dalam proses demokrasi. Lalu yang kedua, penguatan masyarakat sipil. Mendorong peran aktif organisasi masyarakat sipil, LSM, dan media dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mendorong partisipasi publik. Masyarakat sipil yang kuat merupakan elemen penting dalam demokrasi yang sehat. Lalu yang ketiga, reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Upaya berkelanjutan untuk mereformasi birokrasi, meningkatkan transparansi dan memperkuat penegakan hukum. Ini termasuk penguatan lembaga-lembaga anti korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Lalu yang keempat,
Peningkatan partisipasi politik. Mendorong partisipasi politik masyarakat tidak hanya dalam pemilihan umum, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah. Ini termasuk pengembangan platform untuk keterlibatan publik dalam proses kebijakan. Lalu yang keenam, yaitu membangun ekonomi yang inklusif. Kebijakan-kebijakan yang bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi dan menciptakan pertumbuhan yang inklusif sehingga manfaat demokrasi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesimpulannya yaitu demokrasi di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dan perkembangan yang signifikan sejak kemerdekaan. Era reformasi telah membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia, membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik dan kebebasan sipil. Meskipun demikian, masih ada berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam memperkuat dan mematangkan demokrasi di Indonesia. Korupsi, ketimpangan, intoleransi, dan berbagai isu lainnya masih memerlukan perhatian dan upaya serius untuk diatasi. Yang terpenting, penguatan demokrasi di Indonesia membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Setiap warga negara memiliki peran penting dalam memastikan demokrasi berjalan dengan baik, memulai dari partisipasi dengan pemilu, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, sehingga keterlibatan dalam diskusi dan pengambilan keputusan publik. Dengan upaya bersama dan berkomitmen yang kuat untuk terus memperbaiki diri, kita dapat berharap demokrasi di Indonesia akan terus berkembang dan matang. Proses ini memang tidak mudah dan membutuhkan waktu, namun dengan tekad yang kuat dari seluruh komponen bangsa, cita-cita untuk mewujudkan demokrasi yang substansial dan berkualitas bukanlah sesuatu yang mustahil. Refleksi dan pandangan ke depan saat ini merefleksikan perjalanan demokrasi Indonesia penting untuk mengakui bahwa demokrasi bukanlah kondisi final, melainkan proses yang terus berkembang. Setiap tantangan yang dihadapi harus dilihat sebagai peluang untuk memperkuat fondasi demokrasi. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pengembangan demokrasi di Indonesia ke depan antara lain yaitu yang pertama, penguatan budaya demokrasi, yang kedua, peningkatan kualitas kepemimpinan, yang ketiga, penguatan ekonomi kerakyatan, yang keempat, pemanfaatan teknologi untuk demokrasi, yang kelima, penguatan diplomasi demokrasi, yang keenam, pendidikan karakter dan kewarganegaraan, yang ketujuh, revitalisasi kearifan lokal, yang kedelapan, penguatan perlindungan HAM, yang kesembilan, pengembangan media yang sehat, lalu yang kesepuluh, penguatan otonomi daerah yang bertanggung jawab. Mungkin demikianlah pembahasan yang saya dapat paparkan tentang sistem demokrasi di Indonesia dan tantangannya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua untuk lebih memahami dan berkontribusi dalam memperkuat demokrasi di negara kita. Mungkin itu saja yang saya dapat paparkan dalam materi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.